Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safiatuddin dengan NIM 180703009 dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Armiri. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai River Continuum Concept atau dikenal dengan konsep kontinum sungai. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Perairan dengan dosen pengampu Pak Ilham Zulfahmi MSc. Pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sungai. Sungai merupakan jaringan alur-alur pada permukaan bumi yang terbentuk secara alamiah, mulai dari bentuk kecil di bagian hulu sampai bentuk besar di bagian hilir. Air sungai berasal dari air hujan yang jatuh ke bumi, yang sebagian kecil air hujan itu akan menguap dan sebagian besar air tersebut akan mengalir ke sungai. Dalam artiannya, sungai akan menampung air hujan dan mengalirkan ke laut. Selanjutnya ada tipe-tipe sungai. Sungai berdasarkan jumlah airnya itu ada 3. Yang pertama ada sungai permanen, yang kedua ada sungai periodik, dan yang terakhir ada sungai episodik. Sungai permanen merupakan sungai yang kapasitas airnya tetap atau stabil sepanjang tahunnya, seperti sungai Kapuas. Yang kedua ada sungai periodik. Sungai periodik merupakan sungai yang pada musim hujan airnya akan banyak dan pada musim kemarau airnya akan sedikit. Contohnya sungai Opak di Jawa Tengah. Dan yang terakhir ada sungai episodik atau sungai intermiten. Merupakan sungai yang mengalirkan air pada musim hujan dan pada musim kemarau dia tuh akan kering. Seperti sungai Kalada di Pulau Sumba. Selanjutnya ada karakteristik sungai. Sungai ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, sungai akan mengalir ke satu arah. Kedarasan aliran atau kapasitas seringkali naik turun atau tidak stabil. Dasar sungai dan tepiannya itu tidak stabil. Bisa menambah luas tepiannya juga. Bentuk dari sungai itu sendiri itu memanjang. Kedalaman sungai itu relatif dangkal dibandingkan dengan laut. Biodata beradaptasi dengan aliran searah. Dan tingkat kekurahan di sungai itu tinggi, yang menyebabkan pertukaran nutrien itu lebih besar. Selanjutnya ada diagram konseptual kontinum sungai. Koneksi dari habitat hulu ke hilir mengontrol aliran energi dan karbon di ekosistem fluvial, serta spesies organisme akuatik. Kontribusi awal energi untuk aliran hulu adalah daun dan bahan organik, partikulat kasar, dan lainnya. Sebagian besar ikan di hulu sungai membutuhkan air yang sejuk dan beroksigen dengan baik. Selanjutnya ada konsep kontinum sungai atau sering disebut dengan the river continuum sungai. Kekuatan fisik sungai dapat berubah secara bertahap di sepanjang sungai, yang meliputi ketinggian sungai, kemiringan, suhu, nutrisi, lebar, kecepatan, kedalaman, kekeruhan, dan sedimen. Dari faktor tersebut mengakibatkan sungai itu dapat berubah sepanjang tahunnya. Selanjutnya ada jenis bahan organik, ada 4, yaitu ada CPOM atau Coarse Particular Organic Matter yang merupakan bahan organik partikulat kasar seperti bahan kayu dan daun yang besarnya lebih besar dari 1 mm. Yang kedua ada FPOM atau Fine Particular Organic Matter yang merupakan bahan organik partikulat yang halus seperti fragmen daun, kotoran invertebrata dan lainnya. Yang kecilnya itu 50 nanometer sampai 1 mm. Yang ketiga ada UPOM atau Ultrafine Particular Organic Matter yang merupakan fragmen yang lebih kecil yang berukuran 0,5 sampai 50 nanometer. Dan yang keempat yang merupakan sangat kecil, Dissolved Organic Matter
bahan organik terlarut yang ukurannya lebih kecil dari 0,5, seperti organisme yang membusuk dan sudah terlarut. Nah, terakhir ada kelompok tropik organisme komunitas sungai yang terdiri dari autotrofis yang mencakup makrofita, alga, penempel, dan plankton. Yang kedua ada mikroorganisme yang mencakup bakteri dan jamur. Dan yang ketiga ada grazer, yaitu pemakan alga. Keempat ada kolektor atau pemakan partikel halus, dan terakhir ada predator atau pemangsa hewan lain. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.